Oke ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar fotosintesis materi biologi kelas 12. Jadi, fotosintesis ini merupakan proses anabolisme ya. Anabolisme itu adalah proses pembentukan. Nah, karena ini fotosintesis berarti yang dibentuk adalah gula. Nah, oke ya. Kemudian tempatnya ya, yang namanya fotosintesis itu tempatnya ada di organel yang kita sebut dengan nama kloroplas. Oke, nah kloroplas itu gambarnya ya kurang lebih seperti ini, di mana yang namanya kloroplas itu mempunyai dua membran ya, dua bungkus. Kemudian nanti di dalamnya itu akan ada tumpukan-tumpukan yang kita sebut dengan tilakoid ya, atau disebut dengan grana. Jadi kalau dia itu satu tumpuk, nah kalau satu tumpuk begini, ini kita sebut dengan grana. Tapi kalau nanti dia cuma satu keping, itu kita sebut dengan tilakoid. Kemudian ini tadi membrannya ada dua, membran yang luar dan membran yang di dalam. Kemudian karena kloroplas ini dipakai untuk membentuk gula, otomatis nanti akan ada butir-butir amilum ya. Jadi di sini nanti akan tersebar di situ ya, butiran-butiran amilum. Kemudian untuk cairannya ya, cairan yang ada di dalam kloroplas itu kita sebut dengan stroma. Oke, nah sekarang kita ke prosesnya. Yang namanya fotosintesis ya. Jadi yang namanya fotosintesis itu prosesnya atau mekanismenya itu ada dua. Yang pertama adalah reaksi terang. Kemudian yang kedua adalah reaksi gelap. Nah, dari namanya saja sudah bisa kita ketahui kalau reaksi terang berarti butuh cahaya, kalau reaksi gelap tidak butuh cahaya. Nah, untuk reaksi terang itu nanti akan terjadi pada grana, dan untuk reaksi gelap akan terjadi pada stroma. Nah, kemudian ini bedanya apa ini? Kalau yang reaksi terang, ini tujuannya adalah untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, energi kimia ya, energi kimianya nanti dalam bentuk ATP. Kemudian kalau reaksi gelap itu ketujuan awal, yaitu dipakai untuk membentuk gula atau glukosa. Nah, ini adalah dua reaksi yang ada pada proses fotosintesis. Oke ya. Sekarang kita ke yang pertama dulu. Nah, kita ke proses yang pertama. Proses yang pertama, nah ini kita sebut dengan reaksi terang. Oke, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa reaksi terang itu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, untuk melakukan itu, maka reaksi terang ini membutuhkan beberapa bahan ya. Bahan yang dibutuhkan itu kalau terang jelas butuhnya cahaya ya. Terus kalau sudah ada cahaya harus ada yang menyerap. Nah, itu adalah klorofil. Kemudian nanti harus ada yang namanya air atau H2O, dan yang keempat adalah yang menangkap elektron atau kita sebut dengan akseptor elektron. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan pada saat tumbuhan itu melaksanakan reaksi terang. Nah, ini untuk apa saja ini? Kalau cahaya jelas sebagai sumber energi. Kemudian klorofil untuk menyerap cahaya ya. Kemudian H2O dipakai sebagai sumber elektron. Nah, kalau akseptor jelas penangkap. Ya, ini adalah penangkap elektron. Oke ya. Baik.
Sekarang kita masuk ke prosesnya atau cara pengubahan cahaya menjadi energi kimia. Nah, untuk prosesnya sendiri yang namanya reaksi terang ya, yang namanya reaksi terang. Oke, yang namanya reaksi terang. Nah, itu dikenal dengan istilah fotosistem. Dan ini nanti ada dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, sekarang kita jelaskan dengan bagan biar lebih jelas alirannya ya. Jadi ini ada klorofil ya pada daun. Nah, kemudian klorofil ini ya, klorofil ini nanti akan terkena cahaya matahari. Nah, ini katakanlah ada cahaya matahari. Nah, dengan panjang gelombang 680 nanometer. Jadi yang pertama kali akan menyerap cahaya ini adalah klorofil. Kalau klorofilnya itu sudah menyerap cahaya, maka klorofilnya ini akan terurai elektronnya. Jadi elektron pada klorofil itu akan lepas. Nah, lepasnya elektron itu diberi istilah yaitu tereksitasi. Nah, ini ya. Ini biasanya bahasa-bahasa UTBK. Setelah tereksitasi, nanti akan ada yang menangkap karena ini kan lepas dari klorofil. Berarti akan ditangkap oleh akseptor. Nah, akseptor itu punya nama. Yang pertama, akseptornya itu adalah plastokuinon. Nah, ini. Jadi nanti elektronnya akan loncat kemudian ditangkap oleh plastokuinon. Kalau sudah yang namanya elektron, nih saya pakai biru ya. Nah, yang namanya elektron itu nanti tidak akan lama tinggal di plastokuinon. Sama plastokuinon nanti akan diteruskan ke akseptor yang lain yang disebut dengan sitokrom. Nah, jadi elektronnya pindah ke sini. Kemudian elektron yang ada di sitokrom ini nanti akan diberikan ke akseptor lain yang disebut dengan plastosianin. Nah, nanti dari plastosianin maka elektron ini akan diberikan ke klorofil lagi ya. Jadi elektronnya masuk ke dalam klorofil yang ada di sekitarnya. Jadi elektronnya masuk ke sini. Nah, seperti itu. Terus elektron ini ketika sudah ada di klorofil, nah ternyata mendapatkan panas lagi ya, mendapatkan cahaya lagi dan dengan panjang gelombang yang lebih tinggi yaitu 700 nanometer. Nah, karena mendapatkan cahaya yang lebih tinggi, elektron pada klorofil di sini akan loncat lagi. Nah, jadi ini akan loncat elektronnya, tereksitasi lagi, loncat ya. Nah, kemudian akan ditangkap oleh akseptor yang disebut dengan ferredoksin. Nah, ini E-nya ke sini elektronnya. Jadi, elektron ini setiap kali terkena cahaya dia akan mengalami eksitasi ya. Nah, berdasarkan panjang gelombangnya ini nanti akan diberi nama. Kalau panjang gelombangnya itu lebih kecil, maka ini disebut sebagai fotosistem 1 ya. Fotosistem 1. Sedangkan untuk panjang 2. Sedangkan panjang gelombang yang lebih besar itu disebut sebagai fotosistem 1.